Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan struktur dasar selaput sel, perkembangan model plasma, komposisi selaput plasma, dan transport membran pada mata kuliah biologi sel yang diampu oleh Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama Abdining Rahsajati dengan NIM 11820600002. Kemudian Rahmat Hidayatullah dengan NIM 11720600090. Siti Mariah dengan NIM 11920600098 dan ada Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103. Adapun penyampaian materi, yang pertama struktur dasar lapisan sel yang akan disampaikan oleh Rahmat Hidayatullah, kemudian perkembangan model membran sel akan disampaikan oleh Abdining Rahsajati, kemudian komposisi selaput plasma akan disampaikan oleh Susi Susilawati Sinta Dewi, dan transport membran akan disampaikan oleh Siti Mariah. Saya Rahmat Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar selaput sel, yang mana setelah kita ketahui bahwa sel merupakan suatu unit struktural terkecil dari organisme hidup, dan juga sel dikelilingi oleh selaput atau membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma atau matriks dan bentuk-bentuk subseluler organ sel yang juga dikelilingi oleh membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel nukleus. Di dalam inti sel itu terdapat plasma inti atau neukleoplasma. Nah, secara struktural sel itu merupakan suatu terkecil satuan makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel juga dapat berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Selain itu juga sel mengandung materi genetik, yang mana materi genetik itu adalah materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, setiap sel juga pada tahapan tertentu dalam kehidupan sel itu sendiri mengandung DNA sebagai materi yang dapat diwariskan dan mengarahkan aktivitas sel tersebut. Selain itu juga semua sel itu memiliki struktur yang disebut ribosom, yang mana struktur ini berfungsi dalam pembuatan protein yang akan digunakan sebagai katalis pada berbagai reaksi kimia dalam sel tersebut. Nah, struktur sel organisme itu tersusun atas salah satu atau dua jenis sel yang secara strukturnya berbeda, yaitu tersusun atas sel prokariotik dan sel eukariotik, yang mana kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel, yang mana sebagian besar DNA pada eukariotik itu terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariotik itu tidak memiliki nukleus. Selanjutnya kita akan membahas sel prokariotik, yang mana pada sel prokariotik ini yang kita diambil dari bahasa Yunani, yaitu pro sebelum dan karion yang berarti biji, yang mana secara pengertiannya itu tidak ada membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya, dan daerah tempat DNA terkonsentrasi di sitoplasma disebut nukleoid. Nah, kebanyakan prokariota ini merupakan organisme uniseluler dengan selnya itu berukuran kecil, hanya berdiameter 0,7 sampai 2,0 dan volumenya juga sekitar 1, serta umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, dan nukleoid, dan beberapa struktur lain. Hampir semua sel prokariotik ini memiliki sel yang terselubung di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat protein peptidigolikan, lapisan itu disebut sebagai dinding sel. Kebanyakan bakteri memiliki suatu membran luar yang menutupi lapisan peptidoglikannya.
dan ada pula bakteri yang memiliki selubung sel dari protein. Sementara itu, kebanyakan selubung sel archaea berbahan protein, walaupun ada juga yang berbahan peptidoglikon. Selubung dari sel prokariotik ini mencegah selnya itu pecah akibat tekanan osmotik pada lingkungan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada isi selnya itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas sel eukariotik, yang mana tidak seperti sel prokariotik. Sel eukariotik ini memiliki nukleus ya, dan diameternya itu biasanya 10 hingga 100, yang mana 10 kali lebih besar daripada bakteri. Nah, sitoplasma dari eukariotik ini adalah daerah di antara nukleus dan membran sel, yang mana sitoplasmanya juga terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel-organel dalam bentuk dan fungsi terspesialisasi, serta sebagian besar tidak memiliki prokariota. Nah, selain daripada nukleus, sejumlah organel lainnya juga yang dimiliki oleh sel eukariota, yaitu ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, dan juga ada lipid, badan Golgi, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas struktur daripada sel eukariotik. Yang pertama itu ada membran. Nah, membrannya sel eukariotik ini adalah membran yang membatasi sel, bisa disebut juga sebagai membran plasma, yang memiliki fungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran selnya juga berperan dalam sintesis ATP, penyisian sel, dan adhesi sel. Yang selanjutnya nukleus. Nukleus ini mengandung sebagian besar gen yang mengendalikan sel eukariotik. Sebagian dari gennya ini terletak di dalam mitokondria dan kloroplas. Organel ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukariotik. Kebanyakan selnya juga memiliki suatu nukleus, namun ada pula yang memiliki banyak nukleus. Nah, selanjutnya itu ada ribosom. Ribosom ini merupakan tempat dari sel membuat protein. Selnya itu dengan laju sintetis protein yang memiliki banyak sekali ribosom. Selanjutnya sistem endomembran, yang mana berbagai membran dalam sel daripada eukariotik ini merupakan bagian dari sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk piksel atau gelembung yang dibungkus membran kecil. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, yang merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan, saluran bermembran, dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk dari retikulum endoplasma itu yang terdiri, yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ini sering disebut demikian karena permukaannya ditempeli banyak ribosom, sedangkan ribosomnya itu yang mulai mensintetis protein dengan tempat tujuan tertentu. Nah, sementara retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma halus ini berfungsi dalam sintetis lipid komponen membran sel. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi itu sendiri tersusun atas tumpuk kantong pipih dan membran yang disebut sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna, tetapi ada juga sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Jumlah dan ukuran daripada badan Golgi ini bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolismenya. Sel yang aktif melakukan sekresi protein dapat memiliki ratusan badan Golgi. Sementara organel ini biasanya terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma.
Selanjutnya lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang membuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Sel juga menggunakan kembali subunit molekul yang sudah diuraikan lisosom itu. Bergantung pada zat yang diuraikannya, lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Biasanya organel ini dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Selanjutnya ada vakuola, yang mana vakuola pada membran vakuola ini merupakan bagian dari sistem endomembran disebut tonoplas. Vakuola berasal dari bahasa Latin vacuolum yang berarti kosong, dan dinamai demikian karena organel ini tidak memiliki struktur internal. Umumnya vakuola ini lebih besar daripada vesikel dan kadang kala terbentuk dari gabungan banyak vesikel. Selanjutnya mitokondria, yang mana sebagian sel dari eukariotik ini mengandung banyak mitokondria yang menempati sampai 25% dari sitoplasma. Organel ini termasuk organel yang besar secara umum, hanya lebih kecil dari nukleus, vakuola, dan kloroplas. Namun mitokondria berasal dari penampakan yang seperti benang ketika diamati di bawah mikroskop cahaya. Ya, organel ini atau mitokondria ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar dan membran dalam, yang dipisahkan oleh ruang antar membran. Luas permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar karena memiliki lapisan-lapisan atau krista yang menyembul ke dalam matriks atau ruangan dalam mitokondria. Selanjutnya ada kloroplas, yang mana kloroplas adalah jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas juga mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lainnya. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom berukuran dengan lisosom dan ditemukan dalam sel eukariotik. Organel ini dinamai demikian karena mengandung satu atau lebih enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi yang menghasilkan hidrogen peroksida, yang mana hidrogen peroksida ini merupakan bahan kimia beracun. Namun di dalam peroksisom ini, senyawa ini digunakan untuk reaksi oksidasi lain atau diuraikan menjadi air dan oksigen. Yang selanjutnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen intermediate, dan mikrofilamen. Protein sitoskeleton ini merupakan berfungsi sama dengan sitoskeleton yang kita temukan pula pada prokariot. Sementara untuk mikrotubulus berupa silinder berongga yang memiliki bentuk sel yang menuntun gerakan organel dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Yang selanjutnya ada filmia intermediate, ini dapat mendukung bentuk sel dan membuat organel tetapi berada di tempatnya. Selanjutnya itu ada komponen daripada ekstraseluler, yaitu sel-sel hewan dan tumbuhan disatukan sebagai jaringan tertentu oleh matriks ekstraseluler yang jejaringnya itu kompleks, molekul yang disekresikan sel dan berfungsi untuk membentuk rangka pendukung. Terutama pada hewan, sel-sel pada kebanyakan jaringan terkait langsung satu sama lain melalui sambungan sel. Selanjutnya itu kita akan membahas fungsi sel. Fungsi sel itu ada dua, yang pertama itu metabolisme dan yang kedua itu komunikasi sel. Nah, metabolisme ini yang mana seluruh reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut metabolisme, dan sebagian besar reaksi kimia terjadi di dalam sel. Metabolisme ini yang terjadi dalam sel dapat berupa reaksi katabolik yang
yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Dan reaksi anabolik, yaitu reaksi penyusunan komponen sel, salah satu proses katabolik yang merombak molekul makanan untuk menghasilkan energi dalam sel ialah respirasi seluler yang sebagian besar berlangsung di dalam mitokondria dan sitosol prokariot yang mana dapat menghasilkan ATP. Yang kedua itu ada komunikasi sel. Nah, kemampuan sel untuk berkomunikasi ini yaitu dapat menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel yang lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Misalnya bakteri dapat berkomunikasi satu sama lain dalam proses quorum sensing atau pengindaran quorum untuk menentukan apakah jumlah mereka sudah cukup sebelum membentuk biofilm atau sementara sel-sel dalam embrio hewan itu dapat berkomunikasi untuk koordinasi proses diferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perkembangan model membran sel. Para saintis mulai membangun model molekuler membran beberapa dasawarsa sebelum membran untuk pertama kalinya dapat kita lihat dengan mikroskop elektron, yaitu pada tahun 1990-an. Nah, pada tahun 1895, Charles Everton mempostulatkan bahwa membran terbuat dari lipid yang didasarkan pada pengamatannya bahwa zat yang terlarut dalam lipid memasuki sel jauh lebih cepat daripada zat yang tidak terlarut dalam lipid. 20 tahun kemudian, membran yang diisolasi dari sel darah merah dianalisis secara kimiawi dan ternyata tersusun atas lipid dan protein. Kemudian, penemuan teori mengenai membran plasma ini dimulai sejak tahun 1917 oleh Irving Langmuir yang membuat membran buatan dengan bantuan fosfolipid yang terlarut dalam benzena ke dalam air. Kemudian pada tahun 1900 Kemudian pada tahun 1925, seorang ahli Belanda yang bernama Gorten dan Grendel menemukan bahwa membran sel sebenarnya harus berupa bilayer fosfolipid yang tebalnya 2 molekul. Nah, bilayer seperti ini dapat menjadi suatu batas stabil antara ruang aqueous karena susunan molekulnya melindungi ekor hidrofobik fosfolipid dari air dan membiarkan kepala hidrofilik masuk ke air. Nah, Gorter dan Grendel ini mengukur kandungan fosfolipid membran yang diisolasi dari sel darah merah dan menemukan jumlah lipid yang hanya cukup untuk melingkupi sel dengan 2 lapisan. Nah, ironisnya, Gorter dan Grendel ini kurang pas dalam menduga kandungan fosfolipid dan luas permukaan sel yang diteliti. Nah, dengan demikian, apa yang muncul sebagai kesimpulan yang dianggap benar sebenarnya didasarkan pada pengukuran yang salah. Kemudian perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1935, Hugh Davison dan James Daniels mengusulkan suatu model membran yaitu model sandwich di mana bilayer fosfolipid di antara 2 lapisan protein globular. Nah, penemuan membran ini diterima oleh semua orang hingga pada tahun 1970-an. Namun, pada akhir dasawarsa, para ahli biologi menemukan 2 masalah dalam model ini, diantaranya yaitu generalisasi bahwa semua membran sel merupakan identik. Nah, generalisasi ini telah ditentang karena tidak semua membran tampak sama melalui mikroskop elektron. Membran mitokondria memiliki presentasi protein yang jauh lebih banyak daripada membran plasma, dan terdapat perbedaan jenis spesifik fosfolipid dan lipidnya.
membran juga memiliki fungsi, komposisi, dan struktur kimiawi yang berbeda pula. Nah, masalah lain yang lebih serius daripada masalah itu yaitu pada penempatan proteinnya. Tidak semua protein yang terlarut dalam sitosol, protein membran sangat tidak terlarut dalam air. Nah, protein membran ini memiliki daerah hidrofobik dan hidrofilik. Jika protein melapisi permukaan membran, bagian hidrofobiknya akan berada dalam lingkungan aqueous. Nah, kemudian pada tahun 1972, Sanger dan Nicholson mengajukan model membran yang telah mengalami revisi, yang mana menempatkan protein pada suatu lokasi yang sesuai dengan karakter amfifatiknya. Mereka mengemukakan bahwa protein membran itu terdispersi dan secara individual disisipkan ke dalam bilayer fosfolipid, dan hanya daerah-daerah hidrofiliknya yang menonjol jauh dari bilayernya yang dipaparkan ke air. Nah, pengaturan molekuler ini akan memaksimumkan kontak daerah hidrofilik dan fosfolipid dengan air. Sementara di lain pihak memberikan lingkungan non-aqueous pada bagian-bagian hidrofobiknya. Nah, menurut model ini, membran merupakan mosaik molekul protein yang terapung pada bilayer fluida yang terdiri dari fosfolipid-fosfolipid. Nah, dari sinilah istilah model mosaik fluida muncul. Materi yang selanjutnya ialah komposisi selaput plasma. Selaput plasma berperan sebagai batas sel yang memisahkan isi sel dengan lingkungan luar dan bersifat selektif permeabel sekaligus sebagai barrier untuk mempertahankan perbedaan komposisi antara bagian dalam dan luar sel. Komposisi selaput plasma ini tersusun atas 3 bagian. Yang pertama yaitu lipid, yang kedua protein, dan yang ketiga karbohidrat. Yang pertama, lipid. Lipid berfungsi sebagai penghalang dan memiliki molekul acak dan protein khusus. Jenis-jenis molekul lipid terdapat dalam membran plasma yang tersusun atas fosfolipid, sphingolipida, glikolipida, dan sterol atau kolesterol. Lipid bukan merupakan lapisan kaku, namun memiliki struktur yang bersifat fluidatis seperti cairan. Tingkat lipid kolesterol pada hewan ditemukan lebih banyak dibandingkan pada tumbuhan. Sedangkan peranan paling penting ditemukan pada fosfolipid dibandingkan kolesterol, karena memiliki sifat fluidatis yang lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Yang kedua ialah protein membran. Protein merupakan suatu kumpulan polimer yang membentuk kopolimer. Protein membran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, peripheral proteins. Yang kedua, integral proteins dan protein yang berikatan dengan lipid. Peripheral proteins yaitu protein yang terikat secara longgar pada permukaan membran, salah satunya berupa cell surface identity marker atau antigen. Protein ini biasanya tidak secara langsung terikat dengan membran, tetapi berinteraksi dengan protein integral atau dengan kelompok kepala lemak. Letak peripheral protein adalah pada bagian luar sitosol atau bagian eksoplasma dari membran plasma. Lalu integral proteins ialah protein yang berpenetrasi pada bilayer lipid yang merupakan transmembran protein yang berperan sebagai channels dan pompa pada transport protein dan memiliki struktur pita sekunder helix. Protein integral disebut juga protein transmembran yang terentang melewati bilayer fosfolipid dan tersusun dari 3 bagian. Banyak protein transmembran adalah glikolisid dengan percabangan gula yang terikat pada satu atau banyak rantai asam amino. Kemudian, protein berikatan dengan lipid adalah protein yang terletak di bagian luar membran lipid, tepatnya pada ekstraseluler atau sitoplasmik.
Yang ketiga ialah karbohidrat membran. Karbohidrat pada membran plasma berikatan secara kovalen pada lipid dan protein dan terkandung sekitar 2-10% karbohidrat. Pada manusia, membran plasma sel darah mengandung 52% protein, 40% lipid, dan 8% karbohidrat. Karbohidrat sering menjadi hal penting dalam membran sel karena berfungsi untuk pengenalan sel tetangga dan juga membedakan satu jenis sel tetangga dengan sel lainnya. Dan yang terakhir adalah transport membran. Transport membran adalah proses keluar masuknya molekul melalui membran sel, di mana penyebab terjadinya transport membran ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Seperti yang kita ketahui bahwa molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida sejatinya harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Substansi tertentu harus masuk ke dalam sel untuk menyokong sel agar tetap hidup. Begitu juga sebaliknya, zat-zat buangan yang dihasilkan metabolisme sel harus dikeluarkan dari dalam sel yang selanjutnya dibuang keluar tubuh. Adapun transport membran pada sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan ini terjadi secara spontan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan transport aktif merupakan difusi aktif di mana terjadi mekanisme masuknya zat atau ion tertentu dalam sel yang membutuhkan bantuan protein dan membutuhkan energi berupa ATP. Yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif meliputi difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Pada poin A yaitu difusi, difusi adalah suatu penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa mengeluarkan energi. Pada proses difusi ini terjadi secara spontan, di mana molekul zat berdifusi secara terus-menerus hingga mencapai kerapatan atau konsentrasi molekul yang sama dalam satu ruangan. Akibatnya konsentrasi di kedua larutan menjadi sama besar. Seperti yang terlihat pada gambar yang ada di bawah, yaitu menunjukkan adanya perpindahan zat terlarut, yaitu berupa molekul yang berwarna orange melewati membran dari larutan yang konsentrasi tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah. Sehingga pada gambar yang ketiga yaitu gambar akhirnya menunjukkan capaian konsentrasi di kedua larutan yang sama besar. Poin B yaitu osmosis. Osmosis yaitu perpindahan pelarut dari zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel memiliki arti tidak semua molekul dapat melewati membran tersebut, sehingga hanya molekul-molekul tertentu saja yang leluasa keluar masuk melalui membran tersebut. Secara sederhananya, osmosis diartikan sebagai proses difusi air sebagai pelarut melewati sebuah membran semipermeabel. Masuknya tekanan ini mengakibatkan tekanan air yang disebut dengan tekanan osmotik. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa yang berpindah itu berupa pelarutnya, bukan zat terlarutnya. Sehingga menunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kiri, membran semipermeabel asalnya berada dalam volume air yang sama, tetapi setelah di gambar yang kedua terlihat adanya membran semipermeabel yang berpindah zat pelarutnya sehingga terjadi perbedaan. Perbedaan ini berarti masuknya tekanan air yang mengakibatkan tekanan tersebut disebut dengan tekanan osmotik. Adapun sifat larutan yang dapat menentukan pergerakan air pada saat osmosis terbagi menjadi 3 sifat larutan, yaitu hipertonik, di mana larutan yang memiliki konsentrasi zat terlalu tinggi dibandingkan dengan larutan pembandingnya. Yang kedua ada hipotonik, yaitu larutan yang memiliki konsentrasi zat lebih rendah dibandingkan dengan larutan pembandingnya. Dan yang terakhir yaitu isotonik, merupakan
larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan larutan pembanding. Poin C yaitu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi merupakan jenis difusi yang terjadi akibat bantuan protein transport yang terdapat di dalam membran sel. Difusi jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu difusi terfasilitasi dengan saluran protein dan difusi terfasilitasi dengan protein carrier atau protein pembawa. Pada difusi terfasilitasi dengan saluran protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral, di mana ia berperan dalam menyediakan tempat yang dapat dilalui oleh molekul atau ion spesifik untuk menyeberangi membran sel. Seperti yang terlihat pada gambar pada bagian A, yaitu yang paling atas, difusi terfasilitasi pada saluran protein. Terlihat substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan lain melewati membran plasma. Membran plasma yaitu yang berwarna keunguan. Ia melewati saluran yang dibentuk oleh protein. Protein tersebut adalah protein integral. Dan yang kedua ada difusi terfasilitasi dengan protein carrier atau protein pembantu. Protein ini disebut dengan protein pembawa. Pada proses ini melibatkan proses yang membentuk saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Molekul yang dibawa oleh protein ini yaitu molekul polar, contohnya asam amino dan glukosa. Jadi terlihat perbedaan bahwa pada gambar yang kedua, difusinya melibatkan protein yang membentuk saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein ini disebut protein pembawa. Jadi ada pengikatan terlebih dahulu, tidak seperti pada protein yang ada di difusi terfasilitasi salurannya terbuka, sedangkan pada yang difusi terfasilitasi dengan protein pembawa ada pengikatan dalam membentuk saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Jadi tidak hanya melewati atau berlalu begitu saja. Yang kedua, transport aktif. Transport aktif terdiri atas transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Pada transport aktif primer memakai energi langsung dari ATP. Contoh mekanisme transport aktif dengan energi ATP adalah pompa natrium kalium, di mana pada mekanisme pompa ini Na+ dan K+ tidak ditranslokasikan satu lawan satu antara di dalam sel dan di luar sel. Tetapi 3 ion natrium harus dipompa keluar sel untuk setiap 2 ion kalium yang dipompa ke dalam sel. Pada saat kegiatan pompa ini, akan ditemukan selisih perpindahan satu muatan positif dari sitoplasma ke fluida ekstraseluler. Dengan demikian akan tersimpan energi dalam bentuk tegangan. Selanjutnya, transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder dengan CO transfer adalah transport zat yang mengaktifkan transport zat lain melewati membran plasma. Selain transport aktif, terdapat transport massal molekul besar seperti protein dan polisakarida. Transport massal terbagi menjadi endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Bentuk endositosis terbagi menjadi dua, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis dan pinositosis ini merupakan cara lain agar suatu zat dapat keluar masuk sel tanpa menembus membran plasma. Proses pada fagositosis ini terjadi penonjolan sitoplasma yang disebut pseudopodia, menyelubungi zat padat di luar sel. Pada zat tersebut akan terbentuk membran yang terlepas dari membran plasma membentuk satu kantong yang disebut fagositic vakuola. Sedangkan pada proses pinositosis tidak terbentuk tonjolan protoplasma, tetapi cairan seolah-olah tertarik oleh membran. Kemudian membran melakukan invaginasi atau melekuk ke bawah.
Selanjutnya, eksositosis. Proses eksositosis terjadi apabila vakuola di dalam sitoplasma berdifusi dengan membran plasma, kemudian isinya dikeluarkan ke cairan ekstraseluler. Nantinya, beberapa hasil metabolisme seperti asam amino atau glukosa akan melewati membran masuk ke dalam sitosol. Apabila terdapat sisa-sisa yang tidak dapat dicerna, maka akan dikeluarkan dari sel melalui proses eksositosis. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksositosis pada prosesnya hampir sama dengan endositosis, namun arahnya berlawanan.